Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Halo anak-anak kelas 6, bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Irfan doakan mudah-mudahan anak-anak beserta Bapak Ibu dan keluarga yang ada di rumah dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin, ketemu lagi, jumpa lagi dengan Pak Irfan dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, dan kita akan lanjutkan hari ini belajar kita untuk kelas 6. Baiklah anak-anak, agar kegiatan pembelajaran hari ini mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mendapatkan ilmu yang manfaat, mari kita awali bersama dengan membaca doa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita hari ini belajar tentang senangnya berakhlak terpuji. Di bagian 1 kita akan belajar tentang toleransi, simpati, empati. Nah, apa itu toleransi, apa itu simpati, apa itu empati? Nah, nanti kita bahas. Ya. Jadi nanti sesudah kalian belajar, kalian bisa memahami sikap toleran dan simpati, empati terhadap sesama sebagai wujud dari pemahaman Quran surat Al-Kafirun. Di semester 1 kalian sudah belajar tentang surat Al-Kafirun. Ini yang melandasi sikap toleransi nanti. Yang pertama kita akan bahas tentang toleransi. Ya. Toleransi ini sangat berhubungan erat dengan Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai ayat 6. Jadi Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 sudah kita pelajari di semester 1. Yuk kita baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Nah, itu tadi surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 yang melandasi sikap toleransi. Nah, apa itu toleransi? Tolong dibaca Mas Randi. Makna toleran atau toleransi. Makna toleran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata toleran adalah sifat yang menunjukkan sikap tenggang, rasa menghargai, membiarkan, membolehkan, pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, perlakuan, dan sebagainya yang
berbeda dengan pendirian sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata toleran ini adalah kata sifat. Jadi toleran itu kata sifat yang menunjukkan apa? Toleran itu sikap tenggang rasa. Tenggang rasa itu menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian atau pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda dengan pendirian sendiri. Jadi bisa pendapatnya berbeda, pandangan orang berbeda, kepercayaan atau agamanya berbeda, kebiasaannya berbeda, kelakuannya berbeda, tetapi kita menunjukkan sikap menghargai atau membiarkan, membolehkan, itu namanya sikap toleran. Jadi misal dalam hal kepercayaan atau dalam hal agama, kita menghargai orang yang berbeda keyakinan, berbeda agama dengan kita. Anak-anak kelas 6 yang beragama Islam menghargai Helen yang beragama Kristen. Membiarkan dan membolehkan Helen untuk melaksanakan ajaran agamanya menurut kepercayaan agama Helen. Itu termasuk sikap tenggang rasa. Nah, sikap tenggang rasa diistilahkan dengan toleran. Itu salah satunya adalah dalam hal kepercayaan. Bisa saja dalam hal kebiasaan. Misalnya Randi kebiasaannya adalah dia kalau misalnya kalau makan, kebiasaannya dia makan nggak pakai sendok, langsung tangan, muluk gitu ya. Tetapi Ilham, dia kebiasaannya harus pakai sendok, kalau nggak pakai sendok nggak bisa. Nah, hal yang seperti ini saling menghormati, saling menghargai, nggak apa-apa. Silahkan Randi nggak pakai sendok nggak apa-apa, Ilham pakai sendok, oke silahkan. Tetapi saling menghormati, tidak ada masalah. Itu namanya toleran. Tapi intinya toleran itu kita menghargai sesuatu yang berbeda dengan kita. Intinya di situ. Jadi kalau hal agama berbeda, kemudian adat istiadat yang ada di Indonesia berbeda, di pelajaran PPKN itu kita sudah diajarkan toleran, saling menghargai pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan lain sebagainya yang berbeda dengan kita. Nah, seperti itu. Ini makna toleran. Sekali lagi, toleran adalah menghargai orang lain yang berbeda dengan kita. Jadi di sini kita simpulkan, ya, tolong dibaca Mas Ilham. Tolong dibaca Mas Ilham. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok yang berbeda baik secara etnis, bahasa, budaya, politik maupun agama. Ya, terima kasih Mas Ilham. Jadi toleransi kesimpulannya adalah sikap saling menghormati. Kita menghormati. Pertama menghormati. Yang kedua sesudah menghormati apa? Saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda. Perbedaannya apa? Bisa etnis. Ada orang Jawa, ada orang Papua, ada orang Sunda, ada Maluku, ada Bugis, ada Melayu, dan lain sebagainya. Bahasa di Indonesia banyak sekali. Budayanya juga, politiknya juga banyak perbedaan. Bahkan agama di Indonesia ada 6 agama yang diakui dan banyak kepercayaan. Nah, yang berbeda-beda ini saling menghormati dan saling bekerja sama. Itulah toleransi. Ya, jelas ya.
Nah, sekarang contoh toleran. Contoh kita menghormati, menghargai perbedaan dengan orang lain. Yang pertama ini contohnya, kita menghormati pendapat teman berbeda dengan kita. Ada pendapat yang berbeda, kita harus hormati. Ya, jadi kita tidak boleh mengejek, menghina pendapat teman yang lain. Contoh yang kedua, kita tidak membuat kegaduhan di masjid saat orang-orang sedang melaksanakan ibadah sholat. Apalagi sudah kelas 6. Ya, jadi kalau orang-orang melaksanakan ibadah sholat, ya kita ikut sholat. Jangan malah membuat kegaduhan di masjid. Atau misalnya toleran kita adalah ketika kalian mungkin tidak mengikuti acara pengajian di masjid. Di masjid ada pengajian, tapi kamu nggak ikut. Nah, kalian kewajibannya adalah menghormati, tidak membuat gaduh, nggak membuat ricuh, dan lain sebagainya. Ini contoh yang kedua. Lalu contoh yang ketiga, kita tidak memasang petasan yang memekakkan telinga. Karena bisa saja di sekitar kita ada bayi atau orang sakit. Jadi nyumet mercon, asal dar-dar, tanpa tahu padahal mungkin di sampingnya, di sekitar itu ada bayi. Lagi turu, sedelok, ledur, kaget nangis. Atau mungkin ada yang sakit, apalagi sakit gigi. Sakit gigi itu kan sakit banget katanya. Jadi kalau dia tidak peka terhadap kondisi lingkungannya, tidak toleran terhadap kondisi lingkungannya, ini bakalan dimarahin habis-habisan anak yang seperti ini. Ya. Tono jangan hidupkan petasan, kakekku sedang sakit gigi, kakeknya ini. Di dalam rumah ada kakek anak ini sedang sakit gigi. Nah, toleransi kita adalah menghormati orang lain, bahwa kalau kita menghidupkan petasan ini bisa merugikan orang lain. Itu toleran, menghargai. Kemudian yang keempat, kita tidak membuat keributan di kelas saat guru sedang menjelaskan. Karena teman-teman lainnya butuh ketenangan untuk belajar. Ini kondisi ketika di kelas. Di Zoom bagaimana? Di Zoom juga. Jadi kalau ketika guru sedang menjelaskan, ya dimatikan mic-nya sehingga tidak membuat gaduh karena temannya butuh mendengarkan. Itu. Contoh yang kelima. Kita tidak hidupkan radio, VCD atau televisi keras-keras sehingga mengganggu tetangga. Biasanya sore dangdutan sampai banter-banter begitu. Bisa saja mengganggu tetangga. Lebih-lebih ketika adzan sedang berkumandang, itu harusnya kalau kita menghidupkan radio, VCD, televisi, ya dimatikan dulu, menghormati adzan yang sedang berkumandang. Jadi ini adalah bentuk toleransi kita. Kita mungkin sedikit kehilangan kesenangan kita mendengarkan musik di telinga kita, tetapi kita menghormati orang lain itu lebih baik, lebih bagus. Lalu contoh yang keenam, kita tidak main gitar atau beduk atau mungkin mainan yang lain yang bising ya di saat para tetangga sedang istirahat. Nah, biasanya pada malam hari atau mungkin pas waktu istirahat sesudah zuhur, itu kan waktu-waktu istirahat tidur siang dan tidur malam. Nah, itu tidak main gitar atau beduk yang membuat bisik atau bising. Lalu yang terakhir, yang nomor 7, kita tidak mengejek kawan yang berbeda suku dan agamanya. Ini alhamdulillah anak-anak semuanya sudah, ini yang nomor 7 ini sudah melakukan. Punya teman, satu-satunya teman kalian yang berbeda agama, Helen, itu dihormati dengan baik. Nah, tidak mengejek atas nama perbedaan suku ataupun agama.
Nah, inilah toleran atau toleransi. Ada yang bertanya? Sudah paham tentang toleran? Menghormati. Ini materinya mudah kok. Intinya menghormati orang yang berbeda. Paham ya Mas Ilham? Paham ya? Paham, Pak. Ya, paham ya. Oke. Randi paham ya? Paham, Pak. Ya, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan materi yang kedua adalah sikap simpati dan empati. Apakah berbeda simpati sama empati? Kita lihat di sini. Simpati merupakan keadaan jiwa seseorang dalam menyikapi masalah orang lain dengan menampilkan sikap iba dan kasihan. Rasa kasihan dan iba sering datang apabila melihat seseorang yang sedang mengalami kesedihan dan masalah. Rasa ini diikuti dengan dukungan sederhana saja, seperti dukungan secara verbal atau kata-kata. Ya, terima kasih Mas Ilham. Jadi simpati merupakan keadaan jiwa seseorang dalam menyikapi masalah orang lain dengan menampilkan sikap iba dan kasihan. Jadi dia menampakkan sikap iba, kasihan, mesake. Nah, rasa kasihan dan iba itu sering datang apabila melihat seseorang sedang mengalami kesedihan, ada masalah. Misalnya ada bencana, ada musibah, ini muncul rasa kasihan, rasa iba. Nah, rasa ini diikuti dengan dukungan sederhana saja, seperti dukungan secara verbal atau kata-kata. Jadi misalnya hanya dengan kata-kata, ya, dia tidak melakukan apa-apa, hanya sekedar kata-kata saja. Inilah namanya simpati. Nah, yang empati. Empati merupakan suatu keadaan jiwa seseorang di mana dia ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Biasanya rasa empati ini diikuti dengan tindakan atau action untuk saling membantu sesama. Ya, action ya bacanya. Ya, terima kasih. Empati bedanya dengan simpati adalah ini merupakan suatu keadaan jiwa seseorang di mana dia ini ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ya, jadi biasanya rasa empati ini diikuti dengan tindakan atau action untuk saling membantu sesama. Kalau simpati, dia hanya ngomong kata-kata saja, berbeda dengan empati. Kalau empati, dia sampai berusaha untuk melakukan tindakan atau membantu sebisanya. Ini bedanya di sini. Jadi kalau di gambar ini, kalau orang yang simpati, ya udah ini hanya melihat, paling menasihati, ya kamu sedih ya, ya itu. Tapi kalau yang empati ini langsung melakukan tindakan. Jadi ada jatuh, sakit, seperti langsung dibantu, ditolong, diobati. Ini bedanya simpati dan empati. Dua-duanya kita harus punya. Nah, kita kasih contohnya. Ada 5 contoh simpati, 5 contoh empati, dan nanti kita bandingkan ya. Jadi yang pertama, contohnya memberikan ucapan bela sungkawa kepada keluarga, teman, atau siapapun yang sedang mengalami kedukaan. Nah, ini turut berduka cita. Ini adalah simpati. Jadi memberikan ucapan saja. Jadi misalnya ada orang yang sedang terkena musibah, kita turut berduka cita atas musibah yang melanda kota Semarang yang kemarin banjir. Contoh yang kedua, memberikan motivasi. Motivasi itu dorongan kepada teman yang sedang sedih. Baik karena mungkin dia kalah dalam lomba, nilainya turun, nilainya jelek, atau yang lainnya. Jadi contohnya seperti ini, ada teman yang sedih, ini dimotivasi, diberi nasihat, diberi dorongan. Ayo jangan sedih, nanti pasti kamu suatu saat bisa
menang kok dalam lomba. Nah, mungkin ini juga sedih, dimarahi orang tua juga memberikan simpati itu dan motivasi kepada teman yang sedih karena dimarahi orang tua. Jangan sedih, orang tuamu marah karena sayang sama kamu, contohnya seperti itu. Nah, ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, memberikan selamat kepada teman kita yang sedang diberikan kabar bahagia. Misalnya kabar bahagia itu mendapat juara, sepeda baru, ulang tahun, atau yang lainnya. Kan ini semuanya kabar gembira. Seseorang dapat juara, itu kan kabar gembira. Seseorang mendapatkan sepeda baru, ini kan gembira. Randi mendapat sepeda baru, kan ini kabar gembira bagi Randi. Nah, tugasnya Ilham apa? Simpati dengan memberikan selamat. Selamat ya, Ran. Kamu sepedamu baru. Itu contoh sikap yang baik, yang terpuji. Atau ulang tahun. Selamat ulang tahun. Diucapkan ya. Jadi, ini adalah salah satu contoh sikap simpati memberikan selamat kepada teman yang sedang diberikan kabar gembira. Kita lanjut contoh yang keempat. Ikut membagikan postingan terkait bencana alam atau postingan penggalangan dana. Jadi contoh ini misalnya ada postingan NU peduli COVID-19. Nah, ini ikut diposting di WA, di internet. Nah, ini ikut bersimpati ketika ada penggalangan dana terkait dengan peduli banjir, misalnya banjir di Kota Semarang, ikut diposting, nah, ikut menyebarkan. Ini bentuk contoh simpati kepada orang lain. Selanjutnya yang terakhir contoh simpati adalah memberikan ucapan selamat untuk perayaan hari raya. Baik bisa sesama umat. Misalnya kalian orang Islam mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat Hari Raya Idul Adha kepada sesama Muslim. Ya, selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat Hari Raya Idul Adha. Nah, mohon maaf lahir dan batin. Nah, minal aidin wal faizin. Ataupun juga kita mengucapkan selamat Hari Raya untuk orang lain, untuk umat lain. Misalnya selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Raya Nyepi. Nah, ini kita sekedar memberikan ucapan selamat. Itu bentuk contoh simpati kita kepada orang lain. Ya, paham ya? Sudah Pak Irfan kasih 5 contoh simpati. Peduli kepada orang lain meskipun hanya dalam bentuk kata-kata. Oke. Sekarang kita lanjut contoh empati. Nanti bandingkan dengan yang awal tadi, yang simpati. Ini ada hubungannya. Kalau yang nomor 1 tadi, kalau simpati hanya mengucapkan ikut berbelasungkawa, berduka cita, dan itu saja. Tetapi kalau empati, kita ikut merasakan kesedihan teman, keluarga, atau siapapun yang sedang mengalami kehilangan anggota keluarganya. Jadi ikut merasa sedih. Jadi tidak hanya ngomong ngucapke ikut berbelasungkawa ya, tapi kita ikut sedih, merasa dirinya ikut merasakan dan memposisikannya sebagai keluarga yang ditinggalkan. Jadi membaur seakan seperti jadi keluarga yang ditinggalkan, sehingga dapat mendatangi, ikut mayat, datang ya, mayat, terus memberikan ucapan belasungkawa. Tidak hanya itu kok, ikut menyolatkan, terus memberikan sumbangan, bahkan mengikuti acara sampai selesai, sampai ke pemakaman. Syukur dilanjutkan nanti tahlilan, ya, yasinan tahlilan mendoakan kepada almarhum atau almarhumah. Ini contoh empati. Jadi empati sudah mengarah ke bentuk tindakan, melakukan sesuatu dari kita merasa iba atau kasihan
merasakan apa yang dialami oleh orang lain, itu empati. Nah, paham ya yang untuk nomor 1 ya? Bedakan tadi, kalau yang simpati hanya ngomong tok, memberikan ucapan saja. Kalau empati ini sudah ya ikut yang layak, yang kasih ucapan, ikut nyolatkan, kasih sumbangan, bahkan sampai ke acara pemakaman, sampai mendoakan Yasin tahlil. Kemudian contoh yang kedua, merasa sedih dan mencoba menjadi teman kita yang sedang dirundung kesedihan. Jadi mencoba memberikan motivasi dan dukungan. Jika melihat teman sedih karena nilainya turun, empati yang muncul itu dapat berupa memberikan motivasi dan mengajaknya untuk belajar bersama. Kalau tadi simpati itu hanya sekedar ngucapin ngomong, ngasih nasihat. Ya, jangan sedih, gak usah sedih ya. Hanya ngomong gitu toh. Tetapi ini sudah lebih ke tindakan. Ya, jangan sedih ya. Yuk, misalnya dijak, yuk makan bareng, yuk. Dijak ke bakso, yuk. Atau kalau temannya sedang kesulitan belajar, nilainya turun, yuk, ayo kita belajar bersama, yuk, tak ajari, yuk. Seperti ada gambar ini. Ini sudah mengarah ke tindakan. Oke, kita lanjut yang ketiga. Memberikan hadiah atau souvenir sebagai tanda ikut berbahagia. Contohnya ketika ulang tahun tidak hanya sekedar mengucapkan ulang tahun, tapi juga ngasih kado. Ini empati. Kalau hanya memberikan ucapan selamat ulang tahun ya, tanpa ngasih apa-apa itu masih simpati. Tapi kalau empati itu sudah ada tindakan. Memberikan kado, ya, meskipun hanya sekedar apalah, tidak harus kado sebesar ini. Ini namanya empati. Oke, lanjut yang keempat. Ikut memberikan sumbangan terhadap korban bencana serta mengajak orang lain untuk ikut dalam kegiatan sosial tersebut. Jadi, kalau simpati kita hanya share, memposting, membagikan ada bencana seperti itu, kita ikut bersedih, hanya sekedar itu saja. Tapi kalau empati kita langsung terjun, ikut memberikan sumbangan, atau mungkin jadi relawan seperti ini, relawan banjir, langsung terjun membantu orang-orang yang sedang kebanjiran, memberikan sumbangan terhadap korban bencana alam. Mungkin tidak langsung memberikan kepada orang-orang yang berada di lokasi, bisa dititipkan kepada petugas. Itu sudah termasuk contoh empati. Dan yang terakhir, ikut mendukung acara perayaan agama dan tidak melakukan kericuan, serta jika pada perayaan agama lain dapat dengan ikut memberikan keamanan atas pelaksanaan perayaan agama tersebut. Perhatikan di sini ada dua ya, ada dua kalimat, ikut mendukung acara perayaan agama dan tidak melakukan kericuhan. Jadi untuk agama kita sendiri, agama Islam, ketika ada perayaan misalnya Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, kemudian peringatan Nuzulul Quran, Isra Mi'raj, Tahun Baru Hijriyah, Maulid Nabi, kita mendukung acara perayaan agama kita dan tidak melakukan kericuhan, tidak menjadikan kita sebagai biang kerok, biang keonaran yang menyebabkan acaranya menjadi kacau. Itu jangan sampai, tapi ikut mendukung acara perayaan agama kita. Itu khusus untuk agama kita. Nah, yang kalimat kedua, serta jika pada perayaan agama lain
dapat dengan ikut memberikan keamanan. Misalnya perayaan Natal atau Paskah untuk orang umat Nasrani, atau untuk Nyepi untuk umat Hindu, atau perayaan-perayaan yang lain. Kita tidak diperkenankan mengikuti acaranya. Tidak boleh ikut perayaan mereka. Tetapi kita membiarkan mereka dan memberikan keamanan. Nah, kita memberikan keamanan, misalnya contoh ini saudara-saudara kita, ini Banser sedang menjaga gereja. Ini merupakan salah satu contoh empati kepada orang lain. Empati ketika ada perayaan agama lain sedang dilaksanakan. Ini beliau berdua tidak mengikuti perayaan, tetapi memberikan keamanan atas perayaan agama tersebut. Inilah contoh empati, khususnya empati dalam kita dengan agama lain. Alhamdulillahirrabbilalamin, anak-anak kita sudah belajar. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengambil manfaat dari ilmu pada hari ini. Baiklah anak-anak, untuk mengakhiri kegiatan belajar kita pada hari ini, mari kita bersama-sama mengakhirinya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya di video pembelajaran selanjutnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.